Keesokan harinya, Zumrud pun mendatangi suaminya dalam penjara. Dia berterus terang pada Husein bahwa bukan dirinya yang melaporkannya pada polisi, tapi dia berterima kasih pada orang yang melaporkan Husein pada polisi karena saking muaknya dia pada suaminya itu. Begitu juga dengan Husein, saat ini dia sangat membenci istrinya. Dia tidak percaya dengan pengakuan Zumrud bahwa bukan dia yang melaporkannya pada polisi. Zumrud merenung seorang diri di teras rumahnya. Tak lama kemudian, dia mengajak ngobrol Fetus ART di rumahnya. Dia berterus terang pada Fetus bahwa keadaan keluarganya saat ini sangat buruk. Oleh karenanya, dia meminta Fetus untuk mencari pekerjaan lainnya. Tiba-tiba, segerombolan orang berwajah seram menembakkan peluru ke atas dan ini jelas membuat kaget Zumrud dan juga Hande. Mereka menuntut agar Husein segera melunasi hutang, jika tidak mereka akan menyita rumah Husein. Mendengar ini, Zumrud shock. Dia menangis jadi-jadinya. Hande berusaha menenangkannya. Dia sendiri cukup tenang karena sebenarnya orang-orang tadi memang dia yang menyuruhnya. Sasaran Hande sekarang adalah Yaman. Untuk mendapatkannya, jelas dia harus tinggal satu atap dengannya. Oleh karenanya, dia membayar sekelompok orang untuk datang ke rumahnya, kemudian menakut-nakuti ibunya. Dengan begitu, Zumrud dengan terpaksa bersedia meninggalkan rumahnya dan tinggal bersamanya di rumah Yaman. Yaman jelas tidak akan tinggal diam melihat Hande kesusahan. Tentu saja dia menerima dengan tangan terbuka Hande dengan ibunya di rumahnya. Tapi tidak dengan Betul. Betul terang-terangan menolak kehadiran Hande di rumah mereka karena dia bisa mencium gelagat buruk Hande ini. Terjadilah adu mulut antara Yaman dan Betul dan hal ini benar-benar membuat Zumrud malu. Dia mengajak Hande pergi dari rumah Yaman, tapi jelas Hande menolak permintaan ibunya itu. Pertengkaran antara Betul dan Yaman berakhir dengan perginya Betul dari rumahnya sendiri. Zumrud mau tidak mau juga turut angkat kaki dari rumah Yaman karena dia merasa malu. Dia berjalan sepanjang jalan sampai akhirnya dia memutuskan pergi ke kediaman sahabatnya, Azadeh, yang kala itu sedang sibuk di dapur membuat kue ulang tahun untuk Farid. Kedua sahabat karib ini pun saling curhat tentang permasalahan mereka masing-masing. Azadeh tentang Farid, sedangkan Zumrud tentang kelakuan suaminya. Sementara itu, Hande terus berusaha menarik perhatian Yaman. Biliyorum da işte. Dia tahu Yaman akan lebih memilihnya daripada istrinya sendiri, betul. Terlebih dia dalam kondisi terjepit seperti ini. Dia terus berpura-pura bersedih karena masalah yang diperbuat ayahnya. Dia tidak peduli dengan perasaan Yaman yang di sisi lain juga mengkhawatirkan Betul yang sekarang pergi entah kemana. Betul sendiri menenangkan diri dengan berjalan-jalan hingga dia tiba di depan toko kue Aisyah. Aisyah yang kebetulan melihatnya mengajaknya masuk dan berbincang-bincang bersama dengannya dan juga Muge. Cukup lama mereka berbincang-bincang dan dari sini Betul menemukan cara bagaimana melawan Hande. Yaman merak etmiştir. Iya, Betul secara mengejutkan kembali ke rumahnya dengan muka gembira. Di depan Hande, dia terang-terangan mengatakan bahwa dia akan tetap hidup bersama dengan Yaman dengan bahagia seperti halnya Farid dan Aisyah. Kata-kata Betul ini sungguh membuat Hande tersinggung. Jiwa psikopatnya kembali muncul. Kembali pada Farid, di sebuah rumah sakit, Farid mendesak Mirza untuk mengatakan jati dirinya yang sebenarnya. Mirza pun mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang dokter bedah. Meski demikian, Farid tetap meragukannya. Dia pun mengancam apabila sesuatu terjadi pada Aisyah, maka Mirza yang akan pertama kali dicari oleh Farid. Farid benar-benar tidak menyangka Aisyah telah mempersiapkan pesta ulang tahun kecil-kecilan di toko roti Mirza. Jelas dia bahagia karena di hari spesialnya itu dia bisa berkumpul dengan istrinya, Moge, Zetin, dan juga bibinya, Fedia. Bersama Zetin, dia meniup lilin di atas roti ulang tahun buatan Aisyah dengan penuh keceriaan. Mirza yang juga berada di toko rotinya turut menyumbangkan sebuah lagu dan menambah suasana pesta semakin semarak. Tak disangka, Sinan diam-diam mendatangi toko roti itu, namun dia masih sungkan untuk menemui Farid secara langsung. Untungnya putrinya Muge menyadari kehadirannya. Sinan akhirnya menitipkan hadiah untuk Farid pada putrinya itu.
benim burada olduğumu gör. Malam harinya, Aisyah bermimpi sedang berdiri berdua bergandengan tangan bersama Ferit di padang rumput yang indah, membicarakan rencana mereka berdua ke depannya bersama dengan putra-putri mereka. Belum selesai Aisyah berbicara, tiba-tiba Ferit melepas tangan Aisyah dan menghilang entah kemana. Aisyah memanggil-manggil namanya, tapi Ferit tidak muncul lagi. Aisyah terbangun dengan penuh keringat di wajahnya. Tiba-tiba dia merasakan sakit perut yang amat sangat hingga tubuhnya bergetar dan tersungkur ke lantai. Dia telepon Ferit tapi tak kunjung diangkat oleh Ferit. Ferit sendiri kebetulan bersama Ender sudah menemukan mobil karavan Mirza. Mereka berdua tengah sibuk memeriksa mobil itu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Mirza. Dan ketika Aisyah menelepon, perhatian Ferit tengah terfokus pada album foto yang di dalamnya ada beberapa foto Aisyah. Sementara Mirza sendiri sedang bersih-bersih di toko rotinya. Dia sedikit heran kenapa Aisyah belum juga datang. Dia telepon Aisyah dan betapa kagetnya dia karena dia mendengar Aisyah merintih kesakitan. Di sisi lain, Hande diperlihatkan tengah menelepon orang suruhannya menanyakan kenapa belum ada berita tentang bayi Aisyah. Tapi sepertinya dia sangat yakin bahwa sang cucu Sancakzade tidak akan pernah memasuki istana Sancakzade.